Dan yang gue suka lagi, dia, ini kan rubber nih ya. Lu pasti ngelihatnya bahwa rubbernya cuma di sini karena warnanya memang ini. Nah di depan yang tadi gue bahas, ini enak banget buat concong. Di depan sini juga ada rubber. Nah ini biasanya sepatu-sepatu yang biasanya sering digunakan oleh para pemain profesional itu biasanya sampai ke sini-sini nih pendekatannya top. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue Imo Herozikin di channel Top Score TV. Kali ini gue akan mereview sepatu dan sebelumnya kita baru aja rilis Tops Award. Masih berlangsung sih sampai video ini gue buat, ini tanggal 24. Jadi di tanggal 28 nanti vote-nya akan tutup. Nah, di Tops Award gue mereview semua, gue menominasikan dan mengkategorikan semua sepatu lokal. Nah, kali ini akan gue review adalah brand Asics. Jadi nggak ada nih sepatu ini di kategori tersebut. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh cerita, ini adalah pengalaman pribadi gue karena gue main futsal di tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 gue dikasih sama Asics suruh coba dan ini akhirnya gue coba. Dan gue pakai, dan menurut gue ini salah satu sepatu futsal ternyaman yang pernah gue pakai setelah sebelumnya gue pakai Panvigor ya. Jadi kalau misalkan pada pengen tahu Mas Imam biasa pakai apa sepatu futsal, gue Panvigor, kadang-kadang gue selingin sama Lightspeed 2. Nah sekarang gue sedang menggunakan sepatu Asics Calceto. Oke, namanya adalah Calceto WD8. WD itu artinya adalah white. Jadi bukan putih tapi WIDE yang artinya adalah lebar. Nah, sekarang gue ingin informasikan sama lo semua bahwa kaki gue adalah tipikal kaki-kaki ya kita semua lah. Maksudnya kaki-kaki orang Indonesia yang dari kecil main bola biasanya nyeker. Lo tau nyeker kan? Maksudnya biasanya pakai sandal jepit, nggak pakai sepatu gitu dari kecil main bolanya. Itu yang membuat kontur kaki kita jadi lebar. Nah, oleh karenanya kita harus cari sepatu yang pakai laste lebar. Nah, salah satu yang gue rekomendasikan adalah sepatu ini. Dan pada saat gue make, itu kadang-kadang kesulitan kita pada saat menggunakan sepatu lebar adalah lebarnya cocok tapi panjangnya enggak. Nah, sepatu dari Calceto Asics Calceto ini cocok banget menurut gue. Jadi panjangnya dapat, lebarnya nggak terlalu jauh jedanya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman tuh tops pada saat menggunakan kaki lebar dan ujungnya terlalu jauh. Jadi kalau diconcong nggak enak. Nanti gue juga akan ceritakan mengenai uniknya sepatu ini pada saat lo menggunakannya untuk concong. Kita ambil sepatu yang warna ini aja deh. Ya, nih gue rapin dulu ya. Nih, sepatunya warnanya adalah putih, terus ada hijau-hijau stabilo gitu, aksen-aksen. Beda sama ini ya, ini putih, warnanya aksennya gold. Oke, secara permukaan sebenarnya sepatu ini adalah menggunakan sepatu upper sintetis ya, hampir semuanya. Hanya saja di bagian depan dikasih aksen seperti menggunakan leather, padahal ini sintetis. Tapi menurut gue ini tidak sebegitu berpengaruhnya ya, tidak sebegitu berpengaruhnya karena sebenarnya basic sepatu ini bukan gini loh, kenyamanannya bukan ditopang dari uppernya, tapi mengenai dari outsole-nya gitu ya. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini, gue nggak tahu apa yang membuat sepatu ini beda. Sepertinya mungkin lastenya ya. Jadi pada saat lo masukin ke sepatu ini itu bener-bener kayak feel free gitu, sereng gitu. Jadi kayak bener-bener kaki lo diliputi oleh material-material yang nyaman di sekelilingnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi bagian depan kelihatannya kayak leather, padahal ini sintetis biasa. Juga mungkin ini sintetis leather kali ya, tapi menurut gue sih kayaknya bahan sintetis biasa. Tapi hanya saja di bagian depan sini ada foam tambahan. Jadi kalau misalkan lu pencet-pencet di bagian sini ya, dipencet-pencet bagian sini sama bagian sini beda. Jadi ini ada foam tambahan yang ditiban sama stitching, ditiban sama jahitan-jahitan. Jadi kalau misalkan lu pegang ini antara 1, 2, 3 ada ruas-ruas kayak gitu dan itu masing-masingnya empuk. Begitu sini ada ruas-ruasnya, di sini juga ada ruas-ruasnya, masing-masingnya empuk gitu ya. Beda sama bagian dalam sini. Nah, di bagian depan ini bentuknya kalau sepenglihatan gue ya, looks-nya kelihatan cukup mewah ya. Jadi looks-nya kelihatan cukup mewah. Jadi kalau misalkan lo menggunakan sepatu ini nggak polos-polosan banget kayak sepatu yang sintetis, bener-bener sintetis doang gitu. Tapi ini juga disentuhin sama stitching. Ya, stitchingnya Asics bukan asal-asal lah ya. Nah, kita masuk ke bagian tengah. Di bagian tengah sini semua bener-bener polos tops. Jadi polos aja dan ini bener-bener material material sintetis doang ya. Mungkin si Asics ini tahu bahwa anak futsal itu jarang nahan bola pakai ini ya, kecuali anak bola yang main futsal biasanya nahannya pakai ini. Tapi kalau anak futsal kan biasanya nahannya pakai outsole kayak bagian sini kan. Kayak gitu. Terus bagian belakangnya ada tulisan Calceto-nya. Bagian belakang itu ada tulisan Calceto.
Calceto, ntar gue belibet nih ngomong jadi Kak Seto. Nah ini Calceto bagian sini, nah ini heel counternya. Dia juga nggak terlalu tinggi nih tops, apa namanya, bagian tumitnya dia juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan lo menggunakan sepatu ini, mata kaki lo akan ada di sini nih. Jadi nggak terlalu tinggi banget. Jadi ya mungkin buat lo yang nggak punya masalah ankle, ya oke lah pakai sepatu-sepatu kayak begini lah ya. Selama lo masih mengukur cara main lo gitu ya. Terus bagian luar sini, bagian luar ini ada aksen logo, maksudnya ada aksen bentuk desainnya Asics ya. Jadi signature desainnya Asics kan kayak begini, set gitu. Nah, jadi kalau misalkan lu menggunakan sepatu ini pas main, ya teman-teman lu pakai sepatu-sepatu murah, ya lu pakai sepatu mahal lah gitu. Yang penting gaya lah gitu. Main apa nggak jago, yang penting sepatu mahal coy gitu. Biar kata bayarnya pakai Shopee Pay Later juga. Oke. Nah, itu ya bagian atasnya. Jadi sebenarnya menurut gua gak ada yang spesial banget meskipun semua sudah dipertimbangkan. Tapi nanti yang paling menarik ada di bagian outsole-nya. Oke, lanjut bagian atas. Bagian atas ini dia pakai talinya, tali pipi, tapi talinya agak tebel. Jadi nggak pipih-pipih banget, tapi bukan diameternya ya. Mungkin apa ya disebutnya, jadi ke pipi tapi nggak tipis banget gitu loh. Nah ini talinya, jadi menurut gua talinya bukan yang round, yang tali round tuh menurut gua nggak cocok di sepatu-sepatu performance ya, karena agak nanti jadi gampang copot, terus lu lagi nendang bola ntar copot, apalagi sepatu futsal kan gampang banget copotnya kalau misalkan lu sering sering dapat bola ya. Nah, bagian lidah sepatunya dia ada sintetik biasa ya, ada sintetik kulit ada sintetis biasa. Terus juga di bagian depannya ada tech mesh gitu-gitu. Ini lumayan buat membuat kaki lu jadi breathable. Selain itu ada extra hole ya untuk lace-nya di bagian sini nih. Kalau kayak kemarin sempat gue review sepatunya Mark Lock ya, gue suka banget tuh karena ada tambahan-tambahan aksen extra hole gitu. Jadi kalau misalkan lo ngerasa kaki lo kurang nyaman, lo bisa masukin lagi di ujung. Jadi kalau misalkan sepatu running tuh namanya runner knot ya. Nah itu ditinggal ditarik, krek gitu. Jadi sepatu ini menurut gue akan sangat nyaman ketika punya tambahan tali. Nah meskipun sebenarnya di tren sekarang sih kayaknya tambahan tali di sepatu performance bagian sini nih, ya extra hole gitu kayaknya emang penting deh. Karena ini memang just an option ya, cuman opsi aja. Tapi bisa lo pakai ketika ternyata kaki lu misalkan agak, buat lu yang kakinya slim gitu ya, nggak terlalu cocok. Tapi kalau misalkan lu yang kakinya lebar juga, misalkan size-nya kegedean atau kaos kakinya lu nggak bawa kaos kaki, nah itu butuh tuh kayak begitu. Jadi biar ditarik kayak gitu. Itu dia upper. Sekarang kita masuk ke insole. Kalau insole bener-bener polos aja tops. Gue bener-bener polos aja kayak gini, bahkan nggak ada logo Asics ya sama sekali. Tapi ini insole-nya ada ini ya, ada ya brand internasional lah ya. Nggak pernah gue temuin sih di brand lokal. Ada tulisan Asics-nya di sini nih. Nah ini kalau kayak begini nih biasanya ada investasi tersendiri tops. Jadi bukan cuma naruh logo Asics gini nggak ada harganya nih. Nah biasanya berarti bener-bener mereka udah mikirin shape-nya. Ini juga memang kelihatannya kayak kapsul aja gitu. Tapi gue yakin ada function-nya ya. Mungkin bagian sininya lebih tinggi. Memang kalau dilihat dari sini bagian sini lebih tinggi. Wajar karena kan kaki kita biasanya lebih belok ya. Nah ini buat kaki-kaki flat foot mungkin akan sedikit tidak nyaman karena ininya agak tinggi. Tapi bagi gue sebenarnya nggak ada masalah. Lu bisa coba dulu sih tops. Itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke midsole. Oke. Nah midsole kita pakai yang ini lah ya. Nah, midsole ini sebenarnya menurut gua ada sentuhan kekinian sama sentuhan tradisional. Jadi kalau misalkan gue bilang ya bahwa si midsole ini adalah midsole yang ya jelas ya dia pakai pylon, dan sepatu ini memang basicnya adalah sepatu yang sering digunakan oleh para pemain profesional. Jadi midsole-nya ini dia tinggi tapi sangat elastis ya, sangat lentur gitu ya, sangat elastis. Dan yang gue suka dari midsole ini adalah dia punya rubber ya. Jadi midsole udah tadi ya pylon biasa, tapi juga kekenyalannya sudah menurut gue ini kekenyalannya proper banget ya. Jadi pada saat gue menggunakan sepatu ini pun sepatunya kelihatan kayak nggak terbang. Kan kalau misalkan ketinggian kayak lu kayak lagi terbang gitu kan. Nah ini enggak. Jadi kerasa sangat nyaman deh. Susah deh kasih taunya kalau nyaman tuh ya. Gimana ya? Gue mendeskripsikannya begitu deh gitu. Sekalian bahas midsole langsung aja gue ukur ya pakai durometer ya. Kira-kira berapa nih kekenyalannya ya? Wah, kekenyalannya adalah 39 sampai 40 tops. Jadi memang dia nggak terlalu kenyal tapi juga nggak terlalu keras. Dan memang itu idealnya sepatu-sepatu tuh kayak begitu ya, di around 40 sampai 55 lah.
Dan gue sih merekomendasikan lo semua untuk langsung memilikinya dan menggunakannya. Kalau memang lo mau ke toko, coba. Tapi kalau misalkan lo mau beli, ya udah lo dengerin review gue aja. Kalau misalkan lo pakai nggak enak, ya jangan dengerin review gue lagi deh. Itu aja udah Tops. Selama ini kan gue review jujur-jujuran aja nih Tops, meskipun gue tukang jualan. Nah, yang gue suka dari sini sebenarnya ada di outsole-nya. Nah, outsole-nya yang tadi kan gue bilang, midsole-nya tuh perpaduan kekinian. Nah, outsole-nya ini kuno banget Tops. Gayanya kuno banget. Kalau misalkan lo lihat desainnya, gayanya tuh kuno banget. Kayak bener-bener karet mati doang. Tapi ini menurut gua bener-bener pendekatan yang sesuai sama kebutuhan lo pada saat di lapangan. Wajar ya, karena lu nahan bola pada saat futsal itu biasanya menggunakan outsole kayak begini kan, diinjek gitu ya, diinjek. Nah, pada saat lu menggunakan si karet ini, gua nggak tahu nih karetnya namanya apa. Tapi pada saat gua menggunakannya lucu aja gitu rasanya. Jadi karena beda banget sama sepatu-sepatu yang pada umumnya gue temui untuk rubber. Nah, kelihatan bener-bener lengket. Dan yang gue suka lagi, ini kan rubber nih ya. Lu pasti ngelihatnya bahwa rubbernya cuma di sini karena warnanya memang ini. Nah, di depan yang tadi gue bahas, ini enak banget buat concong. Di depan sini juga ada rubber. Nah, ini biasanya sepatu-sepatu yang biasanya sering digunakan oleh para pemain profesional itu biasanya sampai ke sini-sini nih pendekatannya Tops. Kenapa? Coba lu lihat Ex Munich yang biasa digunakan oleh atlet-atlet di Spanyol sana. Itu di depannya pasti ada tambahan karet-karet kayak begini. Dan begitu pun ini. Jadi di depannya ada tambahan-tambahan karet gini, dan ini kalau misalkan lu concong pakai depan, wah ini rasanya langsung beng gitu. Beng. Gitu, Tops. Nah, adapun sepatu ini sebenarnya kalau misalkan gue bilang desainnya memang nggak terlalu kelihatan futuristik banget ya. Desainnya kelihatan standar-standar aja, tapi kalau lu yang mengutamakan kenyamanan, sepatu ini gue sangat rekomendasikan dan gue jadikan sebagai sepatu paling bagus dari sepatu futsal yang berasal dari brand luar negeri. Oke? Paham Tops? Sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sepatu ini, dan lagi ya gue tekankan bahwa sepatu ini aja namanya adalah Calceto WD. Jadi memang udah disesuaikan dengan bentuk kaki orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia yang lebar. Kayak gitu Tops. Tersedia 3 warna. Hitam, putih, emas aksen hitam, putih, hitam aksen hijau stabilo, dan hitam aksen merah, dan hitam warnanya merah, hitam merah. Kalau gue yang punya warna navy, nah kan gue favorit gue warna navy ya Tops. Nah, selain itu ada kabar baik buat lo semua Tops, bahwa sepatu ini langsung gue diskon khusus untuk lo semua yang menonton video ini. Diskonnya menjadi 799 dari harganya 1 juta rupiah. Jadi kalau misalkan lo semua yang mau check out, nanti langsung ada link di deskripsi. Terserah deh lo mau bayar pakai Shopee Pay Later kayak mau pakai duit rentenir kayak apa, serah deh. Yang penting pokoknya sepatu ini tersedia di Topscore, dan ini adalah salah satu sepatu yang gue rekomendasikan untuk kaki lebar, berasal dari brand internasional, kualitasnya juga bagus, simple, dan ini gue yakin durability-nya juga akan sangat bertahan kuat buat lo semua gunakan di lapangan futsal. Oke, itu aja. Terima kasih. Link gue taruh di deskripsi. Lo semua bisa langsung berbelanja. Dan jangan lupa buat lo semua yang menonton video ini sampai habis, masih ada Tops Award ditutup. Votingnya sampai tanggal 28, jadi masih ada beberapa hari lagi. Dan pada saat voting ditutup, nanti akan kita umumkan. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ketemu langsung sama brandnya dan foto bareng sama mereka. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah membersamai Topscore di tahun 2021. Mudah-mudahan 2022 Topscore lebih ngegas lagi. Gitu ya. Dan buat lo semua yang misalkan nggak punya brand sepatunya biasanya brand lokal mulu, sesekali lah cobain brand luar. Kalau lu sepatunya brand luar mulu, sesekali lah cobain brand lokal. Kasihan banyak orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Dia juga nyari duit di sini, kasihan ya. Salah satunya ini. Waduh, gua menjilat ludah sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.